Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktaviani, kelas Blended Learning 2019 Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai zakat. Pengertian zakat secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Ada 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu yang pertama yaitu orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Ketiga, amil atau orang yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang berutang. Yang ketujuh, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil atau sedang melakukan perjalanan. Dampak zakat pada kehidupan yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, mendidik berinfak dan suka memberi. Yang ketiga, manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, mengobati hati dan cinta dunia. Yang kelima, mengembangkan kekayaan batin. Dan yang keenam, menarik rasa simpati dan cinta pada sesama. Sedangkan dampak bagi penerima zakat yaitu membebaskan atau meringankan penerima dari kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. Hikmah dari zakat dilihat dari segi agama. Yang pertama, dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrubu, mendekatkan diri kepada Robnya, akan mendapatkan keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Yang ketiga, pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam sebuah hadis yang muttafaq alaihi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. Lalu, yang keempat, zakat merupakan sarana penghapusan dosa seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari zakat dilihat dari segi akhlak. Yang pertama, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Yang kedua, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah, belas kasih, dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Lalu yang ketiga, merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. Lalu yang keempat, di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Hikmah dari zakat dilihat dari segi perorangan dan masyarakat. Yang pertama, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil. Yang kedua, zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Yang ketiga, zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Yang keempat, seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang. Lalu yang kelima, zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Lalu yang keenam, zakat bersifat sosialitis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jenis zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zakat mal, dan yang kedua itu ada zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan nisab dan haulnya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan yang dibatasi sebelum sholat Idul Fitri. Waktu-waktu untuk zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Lalu yang keempat, ada waktu makruh. Sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang terakhir, waktu haram, yaitu sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Sekarang, syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Yang ketiga, hak milik yang sempurna. Yang keempat, telah mencapai nisab. Yang kelima, masa memiliki sudah mencapai 1 tahun atau haul, selain tanaman dan buah-buahan. Yang keenam, lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal atau pokok untuk kehidupannya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, bebas dari hutang. Perhitungan untuk zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, besaran pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras atau makanan pokok lain yang berlaku. Lalu untuk zakat mal, perhitungannya dengan mengkalikannya dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat nisab. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Batasan nisab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Berikut merupakan macam zakat, nisab, zakat yang dikeluarkan dan waktunya. Jika macam zakatnya zakat fitri, maka nisabnya itu memiliki kelebihan bahan makanan pokok orang yang ditanggung. Zakat yang dikeluarkannya 2,5 kilo per jiwa. Bahan makanan yang dapat dikonsumsi waktunya itu akhir bulan Ramadan. Jika macam zakatnya emas, perak, dan uang, nisabnya itu 85 gram emas murni. Sedangkan zakat yang dikeluarkannya itu 2,5% dari itu, waktunya itu tiap tahun. Jika macam zakatnya harta temuan, maka nisabnya 85 gram emas murni, zakat yang dikeluarkannya 20%, lalu waktunya itu saat ditemukan harta temuan tersebut. Lalu jika macam zakatnya itu kambing, nisabnya itu 20-39 kambing, maka zakat yang dikeluarkannya itu bisa 1 kambing. Jika nisabnya 40-120 kambing, maka zakat yang dikeluarkannya 2 kambing. Jika nisabnya 121-200 kambing, maka zakat yang dikeluarkannya itu 3 kambing, waktunya itu tiap tahun. Nah, untuk sapi juga, jika nisabnya 5 sapi, maka zakat yang dikeluarkannya bisa 1 kambing. Jika nisabnya 10 sapi, maka bisa 2 kambing. Jika 15 sapi, maka zakat yang dikeluarkannya itu 1 sapi, waktunya itu 1 tahun. Lalu, jika macam zakatnya onta, nisabnya itu 5 ekor, berarti yang dikeluarkannya itu 1 kambing. Jika nisabnya 10 ekor, maka yang dikeluarkannya seperti 2 kambing.
Jika 15-19 ekor onta, maka zakat yang dikeluarkannya itu 3 kambing. Waktunya itu tiap tahun. Lalu, jika macam zakatnya ternak lain yang bernilai ekonomi, nisabnya itu 85 gram emas murni, sedangkan zakat yang dikeluarkannya itu 2,5%, waktunya itu tiap tahun. Lalu, macam zakatnya jika penghasilan tetap atau insidental. Nisabnya itu 85 gram emas murni, zakatnya yang dikeluarkannya itu 2,5%, waktunya itu tiap terima penghasilan tetap tersebut. Lalu, jika pertanian makanan pokok, nisabnya itu 700 kilogram beras, zakat yang dikeluarkannya 5% untuk air susah dan 10% untuk air mudah. Waktunya itu pada saat panen. Lalu yang terakhir itu ada macam zakat pertanian bukan makanan pokok. Nisabnya itu 85 gram emas murni. Zakat yang dikeluarkannya itu 2,5%. Waktunya itu untuk tiap tahun. Sebagai negara mayoritas Islam, Indonesia memiliki potensi pendapatan besar untuk peretas kemiskinan melalui zakat. Namun, umat Islam di Indonesia masih banyak yang belum sadar akan zakat. Maka dari itu, kenapa umat Muslim Indonesia belum sadar akan zakat? Meskipun merupakan salah satu rukun Islam dan besaran zakat hanya 2,5%, tapi realitas pengumpulannya belum maksimal. Mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengenal zakat fitrah saja yang dibayarkan setahun sekali, padahal ada jenis zakat lainnya seperti zakat mal. Maka dari itu, solusi agar masyarakat sadar akan zakat diantaranya: yang pertama, menyeru atau mengajak masyarakat untuk selalu membayar zakat. Yang kedua, membuat papan informasi yang memuat tentang keuntungan membayar zakat dan dampak negatif tidak membayar zakat. Yang ketiga, mengoptimalkan harta zakat yang telah dibayar sehingga nampak positif zakat bagi masyarakat di sekitar. Dan yang keempat, pemimpin atau tokoh masyarakat memberikan contoh perilaku sadar membayar zakat sebagai teladan yang bisa dicontohkan oleh masyarakat lainnya. Sekian pembahasan mengenai zakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.